Mungkin saya izin lanjut ke narasumber yang lain. Ini juga ada pertanyaan dari mungkin ini ke Pak Direktur dari Kemendagri. Izin Pak, Pak Direktur masih memantau Pak? Ya, Siap. Oke, ya Pak, izin silakan. Pak. Siap. Izin ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai konsep KPDBU yang tidak melibatkan APBN atau APBD secara langsung. Ini yang bertanya dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari Kalimantan Barat. Ah, Nanti kalau lebih teknisnya kita ketemu langsung ya. Tapi poin karena ini bicara secara forum ah, bahwa ah, bukan nggak melibatkan secara langsung, tetap ada hitung-hitungannya. Label payment ini akan ada hitung-hitungan kemampuan fiskal yang nanti kita hitung dan dari hitung-hitungan itu seperti yang barusan dicontohkan sama Madiun malah bisa memperoleh profit yang justru signifikan dan ini otomatis ketika kita bisa menghitung secara detail dampak manfaatnya, bicara lagi manfaat yang lebih luas, itu malah bukan mengurangi APBD tapi justru menambah APBD. Tinggal tinggal bagaimana kita mengarrange segala proses yang memang akan dilakukan, mana yang worth it untuk dilakukan pembangunan dengan mekanisme KPDB ini. Jadi ini yang nanti akan hitungan. Hitung-hitungan itu yang kemudian bisa memberikan manfaat pada daerah. Secara simpel seperti itu. Detailingnya terkait dengan hal-hal yang memang apa saja yang bisa dilakukan dengan mekanisme itu tentunya nanti kita akan coba detailkan. Pembangunan ditanggung lain-lain hal ya, lain halnya karena dengan mekanisme KPBU satu pembangunan sudah jelas ditanggung oleh swasta, BU-nya, badan usahanya seperti itu. Ini sepenuhnya sampai dengan dinyatakan beroperasi itu APBD tidak ikut serta, tidak ada alokasi pembangunan apa pembayaran atau oleh APBD. Dan ketika sudah terlayani, proses infrastrukturnya sudah jadi, sudah terlayani, baru eh, hitung-hitungan available payment tadi dikeluarkan secara bertahap. Secara bertahap, dan ini yang nanti contoh soal atau best practice dari Kabupaten Madiun malah kemudian mengurangi dan akhirnya pada hitungan berprogres justru nilai profitnya pendapatan bisa lebih tinggi dari kewajiban yang dibayarkan. Demikian Pak, teman-teman dari Kalimantan Barat. Siap, matur suwun ya Pak. Ya, jadi mungkin izin merangkum ya Pak. Jadi memang kalau KPBU itu dia tidak keluar dulu APBD-nya sebelum layanannya tersedia ya Pak, gitu ya Pak ya. Betul. Siap, terima kasih Pak Direktur atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk Mbak Gina. Izin Mbak Gina masih monitor? Siap Kang Diri, masih monitor, monggo. Siap. Ini ada yang bertanya nih, gimana cara mendapatkan penjaminan dari PT PII, kemudian kira-kira resiko apa aja sih yang dijamin oleh PT PII gitu ya di skema KPDBU. Mangga. Oke, mohon maaf, ternyata masih di mute. Baik, baik. Baik Bapak Ibu, jika ingin menggambarkan kira-kira bagaimana mendapatkan penjaminan dari PT PII. Nah, penjaminan dari PT PII ini, Bapak Ibu, pada prinsipnya nanti memang yang melakukan prosesnya itu adalah PJPK-nya. Dan kalau disampaikan lagi, eh, proyek seperti apa yang memang bisa mendapatkan penjaminan dari PT PII. Tentunya ini juga mengacu pada ketentuan dalam regulasi Bapak Ibu. Jadi untuk proyek yang mendapatkan penjaminan dari PT PII itu harus layak secara teknis, layak secara finansial, layak secara regulasi dan kelembagaan, kemudian layak secara lingkungan dan sosial,
dan juga memenuhi kesesuaian terhadap prinsip alokasi risiko. Jadi eh, ini yang menjadi ketentuan untuk proyek-proyek mana saja yang bisa mendapatkan jaminan. Nah, karena nanti dalam prosesnya PTPI itu ikut terlibat secara bersamaan dalam proses eh, persiapan, perencanaan, mohon maaf, perencanaan, persiapan sampai dengan proses lelang proyek. Nah, seperti yang tadi digambarkan di awal, nanti akan ada pola-pola proses usulan untuk masuk dalam proses penjaminan. Jadi diawali dengan nanti PJPK menyampaikan yang namanya screening form kepada kami dengan dokumentasi-dokumentasi proyek. Nah, dari sinilah kita melakukan juga analisa terkait kelayakan-kelayakan yang tadi, sehingga nanti muncul confirmation to proceed. Dari confirmation to proceed, maka PJPK nantinya akan menyampaikan usulan penjaminan. Nah, usulan penjaminan ini biasanya sudah eh, dengan dokumentasi yang lebih lengkap seperti dokumen FS dan dokumen-dokumen perizinan dan lain-lainnya. Nah, disinilah kami juga melakukan eh, appraisal terhadap kesiapan proyek. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kami di tahap pendampingan nantinya juga akan mendampingi, kira-kira akan bersama-sama bersinergi dengan PJPK, bukan serta-merta oh ini belum ada, ini belum siap, kita nggak bisa memproses, tapi sifatnya kami mendampingi, kami merekomendasikan juga istilahnya ada hal-hal yang kurang, bagaimana nanti apa namanya dalam konteks memenuhinya bersama gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang bisa kami lakukan. Jadi inilah yang kami apa namanya dukungan yang kami berikan begitu. Nah, kemudian untuk risiko apa saja yang bisa dijamin? Nah, seperti yang sebelum disampaikan bahwa dalam konteks skema KPBU itu ibaratnya kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, sehingga dalam hal bekerja sama itu eh, semua risiko itu harus diidentifikasi dan dilihat kira-kira mana yang menjadi alokasi pemerintah, mana yang menjadi alokasi badan usaha sebagai risiko bisnis. Nah, karena kami adalah penjaminan pemerintah, sehingga nantinya penjaminan yang kami berikan adalah risiko-risiko yang memang dialokasikan kepada pemerintah. Nanti ini risiko yang memang memunculkan suatu kewajiban finansial eh, bagi PJPK, ini yang bisa dijaminkan. Jadi biasanya risiko-risiko yang dijaminkan yang dapat dijaminkan oleh PT PII itu seperti misalkan kalau untuk skema availability payment, katakanlah misalkan risiko pembayaran availability paymentnya, karena itu kan adalah eh, risiko yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Kemudian risiko terminasi, nah misalkan ini demikian, atau risiko politik lainnya yang memang menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Nah, untuk proyek-proyek dengan pengembalian investasi user charge atau apa namanya pembayaran tarif, maka risiko yang dapat dijaminkan yang menjadi alokasi pemerintah. Ini contoh misalkan seperti eh, terminasi, kemudian risiko politik, atau juga mungkin risiko lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau risiko lahan mungkin bisa untuk availability payment atau user charge. Nah, sementara untuk risiko demand-nya atau pendapatannya, karena untuk user charge ini yang berada di badan usaha sebagai risiko bisnis, nah ini biasanya tidak menjadi cakupan yang bisa dijaminkan oleh PTPI. Nah, kira-kira mungkin demikian ya, Mas Diri, Kang Dery, dari kami. Siap, terima kasih Mbak Gina atas jawabannya. Tanpa terasa Bapak dan Ibu waktu sudah menunjukkan jam 12:05. Mungkin kalau teman-teman juga yang ada di wilayah tengah dan di wilayah timur mungkin sudah jam 1 dan jam 2 ya gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin izin saya mengakhiri sesi tanya jawab pada siang hari ini. Barusan mungkin untuk teman-teman panitia barusan ada beberapa chat mungkin yang menanyakan ya kira-kira apakah hasil rekamannya ini nanti dibagikan apa tidak gitu dan yang lain-lain mungkin juga dari teman-teman di provinsi ini pengen juga mungkin menyampaikan bahwa kegiatan hari ini tuh sebetulnya bisa juga diduplikasi gitu ya untuk keberhasilan
infrastruktur di tempat Bapak dan Ibu gitu. Sehingga mungkin izin nanti teman-teman panitia mungkin kalau bisa membagikan hasil membagikan paparan dan hasil rekamannya kalau ada gitu. Mungkin demikian dari saya sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Izin Pak tanya kalau boleh. narasumber, Pak Direktur, Pak Teguh, Pak Eka, kemudian juga Pak Kurnia, Mbak Gina, Bapak Ibu dari KNEKS, Mbak Yosita. Izin mungkin saya mengakhiri kegiatan webinar pada siang hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat memandu kegiatan siang hari ini ada hal-hal yang mungkin saya ucapkan atau saya lakukan dan itu membuat Bapak dan Ibu tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin saya menutup dan mengembalikan ke MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.